Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah menyelesaikan urusannya di koloni, Alon kembali melanjutkan perjalanan sambil membawa begitu banyak hadiah dari Raja Karmakses. 2 minggu pun berlalu hingga akhirnya Alon tiba di kediamannya. Senyum tipis langsung terukir di wajahnya. Baginya, inilah tempat paling nyaman di seluruh dunia. Saat ia sibuk membereskan tumpukan hadiah, Evan dengan cekatan langsung menyelipkan tangannya dan sat-sat mencuri salah satu hadiah dari tumpukan tersebut. Setelah seluruh hadiah pemberian sang raja disimpan dengan rapi, Alon hanya mengemas kembali perlengkapan perjalanannya sebelum bersiap berangkat menuju Lardania. Jalur yang akan mereka tempuh searah dengan raksas, sehingga Alon berniat mampir sekalian. Kereta kuda mereka terus melaju menyusuri jalanan hutan yang rindang, ditemani semilir angin yang menggoyangkan dedaunan. Melihat Alon hanya terdiam sepanjang perjalanan, Evan akhirnya membuka suara. Ia menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Sang Khon tampak lebih sering melamun. Dengan nada penasaran, ia pun bertanya, apakah ada sesuatu yang sedang membuat Alon gelisah. Mendengar pertanyaan itu, Alon terdiam sesaat. Pikirannya kembali mengingat satu hal yang terus mengusiknya. Ingatannya pun melayang pada perkataan Draconia. Sebelum Alon benar-benar meninggalkan reruntuhan, Draconia sempat menghentikannya dan mengatakan bahwa ada satu hal terakhir yang ingin ia bahas, yaitu mengenai sihir Alon. Menurutnya, setiap penyihir yang memiliki konseptualisasi seharusnya mampu melakukan self-expression. Namun hanya Alon seorang yang mampu menyangkal kebenaran yang selama ini dianggap mutlak. Karena itulah, Draconia menyimpulkan hanya ada 2 kemungkinan. Alon adalah keberadaan tak manusiawi yang berada di luar nalar siapapun, atau ia hanya telah melupakan jati dirinya sendiri. Dengan tatapan serius, Draconia mengatakan bahwa tak ada kemungkinan lain yang tak masuk akal. Sebelum berpisah, ia meminta Alon memikirkan kata-katanya baik-baik. Namun setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan itu, Alon merasa keduanya sama sekali tidak benar. Jika dirinya benar-benar makhluk tak manusiawi yang maha kuasa, tentu ia tidak perlu bersusah payah berjuang hingga sejauh ini. Sementara itu, era para dewa yang telah dilupakan ketika para Archmage masih hidup hanyalah sepotong informasi lore di dalam game yang pernah ia mainkan. Ia mengetahui keberadaan mereka hanya karena manusia setengah binatang atau yang biasa disebut beastmen juga memperoleh manfaat dari peningkatan kemampuan sihir. Menurut Alon, memahami batas kemampuan diri sendiri saja sudah merupakan hal yang paling mendasar. Alon pun menundukkan kepala dengan lesu. Baginya, jika memang semua itu berkaitan dengan beastmen, seharusnya ia sudah lebih dulu menjalani kehidupan sebagai beastmen agar memiliki ingatan tersebut sejak awal. Namun kenyataannya, ia bahkan belum pernah mengalaminya sama sekali. Entah mengapa, semakin lama justru semakin banyak hal yang tak mampu ia pahami. Melihat kepala Alon semakin tertunduk, Evan kembali bertanya, apakah masalah yang dipikirkan Sang Khon memang seserius itu? Alon menjawab tenang, bahwa semua itu pada akhirnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Dalam benaknya, ia sudah memiliki jawaban. Semua kebenaran akan terungkap saat ia tiba di Deep Sea. Lagi pula, prioritasnya sekarang adalah memastikan lebih dahulu apakah krisis benar-benar akan melanda dunia atau tidak. Melihat tuannya sedang diliputi kebingungan, Evan berdempelan, lalu berkata bahwa Sang Khon tidak perlu memikul semuanya sendirian. Ia meminta Alon untuk mengandalkan pelayan setianya kapanpun dibutuhkan. Namun perhatian Alon justru beralih ke toples mewah berisi kue yang sedang dipegang Evan. Dengan wajah datar, ia mengatakan bahwa Evan memang pantas menikmati kue semahal itu. Mendengar ucapan tersebut, Evan langsung memasang wajah tak enak. Ia buru-buru menjelaskan bahwa kesetiaannya pada Alon sama sekali bukan karena kue mahal itu. Namun sesaat kemudian, Alon dibuat bingung ketika melihat Evan menanggukkan kedua tangannya. Dengan penasaran, ia bertanya, apakah itu semacam etika sebelum makan? Evan menggeleng pelan dan menjawab bahwa ia sedang berdoa kepada Alon. Baginya, itu sudah menjadi semacam kegiatan keagamaan. Jawaban itu membuat Alon semakin kebingungan. Ia tak memahami maksud perkataan pengawalnya. Tanpa mengubah ekspresinya, Evan lalu mengaku bahwa ia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh agar makan malam mereka kali ini bukan ubi jalar. Alon pun bertanya, apakah Evan benar-benar sebegitu membenci ubi jalar? Evan mengangguk pasrah. Ia menjawab bahwa dirinya sudah bosan
karena harus memakan ubi jalar selama beberapa hari berturut-turut. Menurutnya, siapapun pasti akan merasakan hal yang sama. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka akhirnya tiba di sebuah toko hadiah mewah di Lartania. Alon memandangi deretan barang yang dipajang, lalu bertanya kepada Evan, apakah ada sesuatu yang cocok dijadikan hadiah. Evan menjawab bahwa menurut kabar yang ia dengar, toko itu merupakan yang terbaik di wilayah tersebut. Alon pun teringat pada Rine. Ia merasa sedikit tidak enak karena sebelumnya terburu-buru pergi hingga tidak sempat membelikan apapun untuk putrinya itu. Matanya kemudian tertuju pada sebuah pulpen tua yang dipajang di etalase. Menurutnya, benda itu tampak cukup layak dijadikan hadiah. Sambil memilih-milih hadiah, Alon tanpa sadar mendengarkan bisik-bisik orang di sekitarnya. Mereka sedang ramai menggunjing kabar bahwa satu lagi anggota 3 dewan telah tewas. Menurut uang suap yang diterima Bima, ia memang pantas mati. Bahkan telah beredar rumor bahwa Bima juga menerima uang dari Asutalon. Bagi mereka, tindakan seperti itu memang sangat mencerminkan sosok Bima. Kabar lain juga menyebutkan bahwa setelah Riot dari 3 dewan ikut tewas, kini hanya Rine yang menjadi satu-satunya anggota 3 dewan yang masih tersisa. Itulah sebabnya seluruh kota begitu dihebohkan oleh kejadian tersebut. Sebagian orang beranggapan semua anggota 3 dewan memang saling berselisih sejak lama. Dari sanalah muncul dugaan bahwa pelaku pembunuhan itu kemungkinan besar adalah Rine. Salah seorang segera menyela, mengatakan bahwa semua itu hanyalah rumor yang belum tentu benar. Namun orang lain langsung membalas bahwa dugaan tersebut sangat mungkin terjadi. Berdasarkan kabar yang ia dengar, para anggota 3 dewan sempat menggunjing Godfather-nya Rine. Begitu mendengar sebutan Godfather milik Rine, Alon sontak tersentak kaget. Sorotan kemudian bergeser ke istana samping Caliburn. Seorang pria menggertakkan giginya dengan kesal. Baginya, pria itu benar-benar menyebalkan. Ia tak habis pikir mengapa begitu banyak orang menyukai anjing gila tersebut. Sosok yang sedang meluapkan kekesalannya itu adalah pangeran kedua Caliburn yang terkenal tidak berguna, Tyrion. Narator kemudian menjelaskan bahwa Second Sword Caliburn, Deus Makalian, merupakan sosok dengan ketenaran yang nyaris mutlak. Memang tidak pernah ada catatan resmi mengenai pencapaiannya, tetapi fakta bahwa ia berhasil mengalahkan Reinhardt, sang First Sword yang tak terkalahkan, telah diketahui oleh banyak orang. Namun menurut laporan observasi, beredar pula beberapa rumor yang terdengar cukup aneh. Deus disebut mulai menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa terhadap sihir. Hampir setiap malam, ia bahkan diduga menirukan semacam perapalan mantra yang asing. Bukan hanya itu, setiap kali kata penyihir disebut dalam pertemuan Five Sword, Deus selalu mengakhiri pembahasan dengan memberikan pidato panjang mengenai Count Palatio. Laporan itu bahkan menyebutkan bahwa ketertarikan Deus terhadap Alon tampaknya telah melampaui hubungan seorang kenalan dekat. Belakangan ini, ia beberapa kali tiba-tiba melontarkan pujian kepada Count Palatio tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, orang-orang di sekeliling Deus mulai dibuat kebingungan. Mereka tak mengerti mengapa sosok sekelas Deus bisa begitu antusias membicarakan Count Palatio hingga muncul berbagai spekulasi mengenai hubungan keduanya. Meski begitu, karisma yang dimiliki Deus benar-benar berada di luar nalar. Bahkan dari sudut pandang sesama pria, sosoknya tetap terlihat luar biasa keren, sehingga tak seorang pun berani mempertanyakan sikapnya secara langsung. Dengan penuh amarah, Tyrion membanting laporan yang baru saja diterimanya hingga berhamburan di lantai. Ia memaki orang yang menyusun hasil investigasi itu karena isinya dipenuhi hal-hal yang menurutnya sama sekali tidak berguna. Menurut Tyrion, Makalian sialan itu telah membuat keributan besar hanya karena dirinya menunjukkan sedikit perhatian pada Jalang tersebut. Pikirannya pun kembali pada kejadian saat itu. Ketika ia sedang menggoda adik perempuan Deus, pria itu tiba-tiba melesat turun dari atas istana dengan aura mengerikan yang menguar ke segala arah. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, Deus langsung menghajarnya habis-habisan.
Karena permintaan duel yang sangat tidak masuk akal dari Deus yang sama sekali tidak memahami budaya merayu wanita, Tyrion akhirnya harus menelan malu setelah dipermalukan dalam pertandingan sparring yang bahkan telah disetujui oleh ayahnya sendiri. Sejak kejadian itu, Tyrion semakin sering dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Satu-satunya alasan ia masih mampu mempertahankan faksi pendukung tahta adalah berkat berbagai item yang diam-diam dikirim dari sisi gelap kerajaan Azuthalon. Tatapannya kemudian beralih pada proposal yang berada di tangannya. Menurutnya, isi proposal itu jelas saling menguntungkan. Proposal tersebut meminta Tyrion memberikan tekanan politik kepada keluarga Palladio. Sebagai imbalannya, pihak pengirim bersedia menghadiahkan sebuah artefak dari ayah mereka yang merupakan seorang Seeker. Setelah membaca seluruh isinya, Tyrion menyimpulkan bahwa keadaan saat ini memang mengharuskannya menerima tawaran tersebut. Baginya, ini adalah kesempatan sempurna untuk mengacak-ngacak Khorne yang selama ini begitu dipuji oleh Deus. Terlebih lagi, proposal itu juga menyertakan informasi yang dapat memperkuat alasannya menekan seorang bangsawan asing sehingga risiko yang harus ia tanggung jauh lebih kecil. Senyum Tyrion perlahan merekah. Selama belum ada pembenaran resmi dari raja, sekeras apapun kegilaan Deus, pria itu tidak akan bisa bertindak sembarangan terhadap dirinya. Tepat ketika Tyrion merasa di atas angin, pintu ruangan mendadak hancur berkeping-keping seperti rapuh tak bersisa. Tyrion sontak membelalakan mata, terkejut bukan main. Sesosok pria kemudian melangkah masuk dengan tenang. Pria itu menyapa Tyrion sebagai Sword of Caliburn, lalu memberikan salam singkat kepada penerus Five Sword. Sosok yang menerobos masuk tanpa permisi itu tak lain adalah Deus Makalian. Tyrion segera berjalan menuju mejanya, meraih pedangnya, lalu menatap Deus dengan waspada. Dengan nada tajam ia menanyakan, apa tujuan Deus datang ke tempat ini? Tatapan Deus terlihat begitu gila, namun suaranya tetap tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya datang untuk menanyakan satu hal. Selama 2 hari terakhir, ia mendengar berbagai pencemaran nama baik terhadap Khorne Palladio terus menyebar. Lalu tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun, Deus langsung bertanya, apakah semua itu dipicu oleh Tyrion? Tyrion menanggapinya dengan santai. Alih-alih menjawab, ia justru balik bertanya, bagaimana jika semua informasi yang beredar itu memang benar? Deus menjawab tanpa sedikit pun keraguan bahwa semua itu sama sekali tidak benar. Karena itu, ia meminta Tyrion segera menarik seluruh kabar tersebut. Tyrion langsung mendengus kesal. Ia memperingatkan Deus bahwa tindakannya saat ini sudah bisa dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Tetapi pria itu masih berani mengajukan tuntutan selancang itu. Dengan nada datar, Deus menjawab bahwa tidak ada pemberontakan apapun. Namun bisa saja Tyrion mengalami kecelakaan naas akibat runtuhnya istana samping ini. Tyrion mengernyit bingung lalu bertanya, apakah Deus sedang mengancamnya? Deus menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya mengungkapkan kekhawatiran mengenai kondisi arsitektur istana tersebut. Jawaban itu justru membuat Tyrion semakin cemas. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah Deus benar-benar berniat menyerangnya. Deus kembali melangkah mendekat. Wajahnya yang gelap menatap lurus ke arah Tyrion sebelum sekali lagi mengajukan pertanyaan. Apakah Tyrion bersedia menarik kembali semua kabar itu? Namun Tyrion hanya tersenyum santai sambil menggeleng. Ia menolak melakukannya. Dalam benaknya, Deus hanya sedang berpura-pura berkuasa. Selama tidak memiliki pembenaran resmi, pria itu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya. Perlahan Deus mulai menarik benang-benangnya yang nyaris tak kasat mata. Dengan nada penuh penyesalan, ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan keputusan Tyrion. Seketika atap bangunan mulai ambrol satu demi satu. Tyrion sontak panik. Benang-benang tajam milik Deus melesat ke segala arah, membelah bangunan seolah-olah hanya merobek lembaran kertas tipis. Rak-rak buku bergetar hebat sebelum isinya berjatuhan memenuhi lantai. Dengan tatapan yang dipenuhi kegilaan, Deus memberitahu Tyrion bahwa retakan pada pilar ke-8 yang telah dibiarkan selama 18 tahun akhirnya runtuh. Ia bahkan berkata bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan kontribusi bersejarah sang penerus dalam menyadarkan semua orang bahwa renovasi bangunan adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Tyrion semakin diliputi kepanikan. Seluruh bangunan bergetar hebat, sementara lantai yang dipijaknya mulai dipenuhi retakan yang terus menjalar.
Bangunan yang telah terbelah perlahan mulai bergeser. Suara ledakan demi ledakan dari reruntuhan terus menggema memenuhi ruangan. Tyrian yang semula masih bersikap santai kini memejamkan mata dengan penuh ketakutan. Dengan suara panik, ia memohon agar Deus segera menghentikan semua ini. Ia berjanji akan menarik seluruh kabar yang telah disebarkannya. Seketika itu juga, Deus menghentikan aksi gilanya. Tangannya masih terangkat di udara, sementara ruangan yang mendadak sunyi itu hanya dipenuhi suara nafas Tyrian yang memburu. Dengan tenang, Deus mengatakan bahwa setelah dipikir-pikir lagi, ia merasa hanya membuat sedikit goresan. Lagi pula, istana samping dibangun dengan rancangan yang kokoh, sehingga tentu tidak akan runtuh hanya karena kerusakan sekecil itu. Ia menjelaskan bahwa sejak awal kedatangannya hanya karena mengkhawatirkan keadaan Tyrian. Namun melihat kondisinya sekarang, tampaknya kekhawatiran itu memang tidak diperlukan. Melihat sikap Deus yang begitu nyeleneh, Tyrian hanya mampu memaki pria itu sebagai maniak gila. Namun di balik amarahnya, niat buruk lain mulai muncul. Dalam benaknya, insiden ini bisa dijadikan alasan yang sempurna untuk menghancurkan Deus. Seolah mengetahui isi pikiran Tyrian, Deus langsung memberikan sebuah nasihat dengan nada tenang. Ia berkata bahwa untuk berjaga-jaga jika Tyrian tidak ingin hubungan mendalamnya dengan organisasi gelap dari luar negeri terbongkar, termasuk perintah yang pernah ia keluarkan untuk melakukan pengurungan, maka sebaiknya Tyrian mengesampingkan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Deus menambahkan bahwa ia yakin Tyrian akan mengambil keputusan yang bijaksana. Setelah menyampaikan nasihat yang begitu baik itu, Deus langsung berbalik dan meninggalkan ruangan, membiarkan Tyrian seorang diri. Wajah Tyrian dipenuhi kemarahan, tubuhnya gemetar hebat sebelum akhirnya ia berteriak kesal dan membanting barang-barang di sekitarnya. Singkat cerita, hari pun berganti. Rumor aneh mulai menyebar ke seluruh penjuru. Kabar yang beredar justru menyebut bahwa pangeran kedua yang tidak berguna telah menyerang Deus. Sementara Deus malah lebih mengkhawatirkan keselamatan sang pangeran kedua daripada dirinya sendiri. Sorotan kemudian bergeser ke Merde. Alon akhirnya tiba di kediaman Rine. Tanpa banyak basa-basi, Rine langsung memperlihatkan sebuah artefak di hadapan Alon sambil mengatakan bahwa itulah artefak yang selama ini Alon cari. Bahkan Alon tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mendapatkannya. Alon menjawab bahwa jika ada kesempatan lain, ia pasti akan menerimanya. Namun karena artefak itu merupakan barang titipan yang harus diserahkan, ia tetap bersikeras untuk membayarnya. Selain itu, Alon juga meminta agar artefak tersebut dibungkus menggunakan pita berwarna biru. Rine tidak mempermasalahkan permintaan itu. Menurutnya, selama hal tersebut membuat Alon merasa nyaman, ia akan dengan senang hati melakukannya. Alon kemudian mengucapkan terima kasih karena Rine selalu membantunya. Namun Rine justru menggeleng pelan. Dengan senyum lembut ia mengatakan bahwa dirinya lah yang selalu merasa berterima kasih kepada Alon. Mendengar jawaban itu, Alon merasa lega. Dalam hati, ia bersyukur karena ternyata Rine menyukai hadiah yang ia berikan. Sesaat kemudian, sebuah penyesalan muncul di benaknya. Menurutnya, seharusnya ia sudah memberikan hadiah kepada Rine sejak jauh-jauh hari. Entah mengapa, pikirannya tiba-tiba dipenuhi bayangan Rine melakukan hal-hal yang mengerikan. Namun ia segera menepisnya sendiri. Bagaimanapun juga, gadis semanis Rine tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun bayangan lain justru muncul di kepalanya. Ia teringat saat Rine tanpa ragu menghajar seorang tuan muda hingga terpental. Alon pun mendadak mulai meragukan penilaiannya sendiri tentang sosok Rine yang lembut dan baik hati. Setelah memperoleh artefak yang dibutuhkannya, Alon bersiap meninggalkan kediaman itu. Rine pun mengantarkannya hingga ke depan. Dengan nada sedikit sedih, Rine mengatakan bahwa ia merasa kecewa karena Alon harus pergi secepat ini. Alon menjelaskan bahwa ia memang harus segera melanjutkan perjalanannya karena masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Rine mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa dirinya memahami niat mulia sang Godfather. Senyum lembut dan anggun kembali menghiasi wajahnya saat ia berkata bahwa jika suatu hari nanti Alon kembali membutuhkannya, ia berharap Alon tidak ragu untuk memberitahu dirinya. Alon mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dalam hati, ia merasa ekspresi Rine akhir-akhir ini semakin beragam. Ia pun bertanya-tanya, apakah itu hanya perasaannya saja.
Kereta kuda Alon perlahan meninggalkan kediaman tersebut. Rine terus memandang kereta yang semakin lama semakin menjauh hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Senyumnya tetap terukir ketika ia perlahan membalikan badan. Tidak banyak waktu yang tersisa. Mereka harus bergerak lebih cepat demi kebaikan sang Godfather.